Dan di sini kita akan bahas seputar self-harm. Apa sih self-harm itu? Dan apa aja jenis-jenis self-harm itu? Dan gimana cara mengatasi self-harm bagi siswa SMA? So, without any further ado, mari kita ngobrol lebih jauh seputar self-harm. Halo Sobat Bekos, kenalin aku Dias, NIM 074. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama partnerku. Hai, dengan aku Tias Nurrahma dengan NIM 078. Halo guys, kalian semua udah pada tahu belum nih apa itu Genji? Kalimat Genji sendiri pasti sudah banyak kalian temuin kan di sosial media. Nah, di sini Minkos mau jelasin nih sedikit terkait apa itu Genji. Seperti yang kalian lihat pada video tersebut, generasi Z atau Gen Z adalah kelompok demografis yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka dikenal tumbuh dalam era teknologi digital, internet, dan media sosial. Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang terhubung secara teknologi, kreatif, memiliki kesadaran sosial yang kuat, dan cenderung mandiri. Nah, udah pada tahu kan apa itu Gen Z? Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, sebenarnya apa sih hubungannya Gen Z dengan self-harm? Seperti yang kita ketahui nih, masih banyak Gen Z yang belum paham lebih lanjut tentang apa itu self-harm. Nah, di sini kita ingin ngasih tahu lebih lanjut nih, apa sih hubungannya Gen Z dengan self-harm? Masih banyak loh orang yang beranggapan bahwa self-harm itu tidak berbahaya. Nah, sebenarnya self-harm itu berbahaya atau tidak ya? Oleh karena itu, mari kita lihat penjelasan kita pada topik kali ini. Self-harm merupakan perilaku di mana seseorang secara sengaja menyakiti dirinya sendiri secara fisik. Biasanya melibatkan tindakan seperti memotong diri dengan benda tajam, membakar diri, memukul diri, atau melakukan tindakan yang merusak tubuhnya dengan tujuan untuk menekankan tekanan emosional yang dirasakannya. Self-harm bukanlah suatu bentuk perhatian atau pencarian simpati, melainkan seringkali merupakan cara yang salah untuk mengatasi atau mengekspresikan kesedihan, kecemasan, tekanan, atau perasaan negatif lainnya. Perilaku self-harm ini sering terjadi pada individu yang merasa kesulitan mengungkapkan atau mengelola emosinya dengan cara yang sehat. Penting sekali untuk kita memahami bahwa self-harm adalah tanda bahwa seseorang membutuhkan bantuan dan dukungan. Orang yang melakukan self-harm perlu mendapatkan pertolongan dari profesional kesehatan mental untuk memahami penyebab di balik perilaku tersebut dan bisa belajar cara-cara yang lebih sehat untuk mengatasi kesulitan emosional yang mereka alami. Nah, karena tadi sudah dijelasin nih pengertian tentang self-harm. Nah, di sini aku mau jelasin lagi nih, ada nggak sih data terkait tentang self-harm sendiri? Nah, sayangnya kita tidak punya data yang akurat nih tentang self-harm. Namun, ini data terakhir di Januari 2022 bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengklaim antara 13% hingga 45%. Angka ini bisa bervariasi tergantung pada wilayah geografis, faktor budaya, dan penelitian yang dilakukannya. Wah, banyak sekali ya sobat, hingga 45%. Namun perlu diingat bahwa data dan statistik terkait self-harm yang tadi disebutkan bisa berubah seiring berjalannya waktu dengan penelitian lebih lanjut dan laporan terbaru. Jika dari kalian membutuhkan informasi yang lebih spesifik atau data terkini, disarankan untuk merujuk ke sumber-sumber medis terpercaya ya. Jangan sampai kalian melakukan self-harm ya. Apa aja sih faktor-faktor penyebab orang melakukan self-harm? Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang atau mungkin kebanyakan siswa SMA itu melakukan self-harm. Salah satunya yaitu
tekanan emosional dan stres. Misalnya, masalah di sekolah seperti masalah akademik, atau masalah dengan guru, konflik-konflik keluarga, atau mungkin masalah hubungan dengan kekasih yang dapat memicu perasaan cemas dan juga putus asa. Selain tekanan emosional, gangguan mental ternyata juga dapat menjadi faktor penyebab orang melakukan self-harm. Nah, beberapa di antaranya itu termasuk depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan mental mungkin sulit untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, sehingga mereka melampiaskannya atau mencari pelampiasan dengan melakukan self-harm. Selain tekanan emosional dan gangguan mental, ternyata lingkungan sekitar juga dapat memainkan peran penting. Lingkungan yang tidak mendukung keadaan mental seorang remaja, pelecehan, atau isolasi sosial dapat meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan self-harm. Penting bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk kesehatan mental kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu self-harm dan juga faktor-faktor penyebab orang melakukan self-harm, kita akan membahas jenis-jenis tentang self-harm. Apa aja sih jenis-jenis self-harm itu? Nah, salah satu jenis self-harm yang paling umum adalah pemotongan atau cutting. Self-harm jenis ini melibatkan membuat luka pada tubuh dengan menggunakan benda tajam, seperti menusuk atau menyayat tubuh kita sendiri. Nah, orang-orang yang melakukan cutting mungkin merasa bahwa fisik dari luka tersebut dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit emosional yang mereka rasakan. Jenis self-harm lainnya adalah membakar diri sendiri. Selain itu, ada beberapa orang yang mengatasi emosi mereka dengan cara memukul atau memukul diri sendiri. Selain itu, self-harm juga dapat melibatkan tindakan-tindakan lain, seperti mencubit diri sendiri, meminum zat berbahaya, merusak diri dengan tidak makan beberapa hari atau mungkin terlalu banyak makan, serta meminum minuman bersoda dalam sekali teguk. Nah, semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk merusak tubuh itu merupakan bentuk dari self-harm. Semua ini mencerminkan cara yang berbeda, di mana seseorang mungkin mencoba mengolah rasa sakit emosional mereka. Nah, setelah sobat-sobat Bikos mengetahui apa itu self-harm, apa faktor penyebab orang melakukan self-harm, dan juga apa jenis-jenis dari self-harm, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas cara mengatasi self-harm atau coping mechanism yang baik untuk mengatasi self-harm. Apa aja sih cara-cara untuk mengatasi self-harm? Langkah pertama yang sangat krusial dalam mengatasi self-harm adalah mencari bantuan dari profesional, seperti psikolog, konselor, atau terapis yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat dibutuhkan untuk memahami akar dari masalah dan mengembangkan strategi yang baik untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, kita bisa membangun jaringan dukungan sosial, karena merasa didukung oleh orang-orang di sekitar bisa menjadi kunci dari perjalanan keluar dari self-harm. Membangun jaringan dukungan sosial, baik dari teman, keluarga, atau komunitas, dapat memberikan tempat yang aman dan juga nyaman untuk kita berbicara dan mendukung proses dari penyembuhan kita. Nah, selain itu, kita bisa mengembangkan strategi coping yang sehat. Mengatasi self-harm juga bisa melibatkan pengembangan strategi coping yang sehat. Ini bisa mencakup aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti olahraga, seni, atau aktivitas relaksasi seperti meditasi yang membantu mengolah stres dan juga emosi negatif kita. Selanjutnya, kita bisa menentukan tujuan dan mengolah harapan melalui journaling. Nah, menentukan tujuan kecil dan realistis adalah langkah penting. Proses kesembuhan memerlukan waktu, dan mengolah harapan akan membantu mencegah kekecewaan yang dapat memicu kembalinya perilaku self-harm. Nah, selain itu, kita juga bisa mengalihkan pikiran-pikiran atau emosi negatif kita dengan cara mendekati seni atau ekspresi kreatif. Nah, seni dan ekspresi kreatif dapat menjadi alat yang efektif dalam menyembuhkan diri dari self-harm. Menyampaikan perasaan melalui seni bisa memberikan cara alternatif untuk mengatasi tekanan-tekanan emosional yang sedang kita alami. Wah, nggak terasa kita udah ada di penghujung video. Nah, sebelum kita berpisah, kami mau menyampaikan beberapa hal buat sobat-sobat yang mungkin sering merasa sendirian atau ngerasa kesulitan dalam menjalani kehidupan. Nah, sobat-sobat sekalian, jangan merasa sendiri, karena kalian masih punya banyak orang yang peduli dengan kalian dan bisa membantu kalian. Jangan mudah untuk putus asa, karena badai
tidak selamanya ada. Terima kasih and see you.